pengen banget aku tanyain ke Mas Andi yang udah wah hebat banget gitu loh. Gimana sih cara memulai sedangkan diri kita sendiri juga nggak tahu gitu loh, harus kayak gimana. Alright. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng kita di Ngosan. Nah, Ngosan sekarang kita bakalan bahas anak muda penting kepuasan sendiri atau cari kerja. Di sekarang, Ngosan sekarang ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu seperti biasa. Ada Kak Hafiz. Halo, selamat malam teman-teman. Semoga menikmati diskusi menarik. Jangan lupa sambil minum air putih atau minum kopinya. Dan juga ada Rani. Halo teman-teman, saya Rani Nuraini. Dan ini tamu spesial kita, seorang alumni HI yang sekarang udah punya kerja dan hebat juga. Suaranya aku sering denger di Instagram, bagus banget. Wow. Halo semuanya, hai. Selamat bergabung di Ngosan ya Kak Sandi. Siap, thank you teman-teman Ngosan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ngebahas tema kita pada malam hari ini. Pada hari ini, karena kebetulan kita bikinnya malam, jadi aku bilangnya malam. Jadi, menurut kakak-kakak dan Rani, ya, mungkin Rani kan adik aku ya. Menurut kakak-kakak dan Rani sebenarnya, anak muda itu harusnya kayak gimana sih? Nah, duluan ya, Fik. Nah, habis ini harapannya sih Bang Sandi menanggapi. Jadi begini, Bang. Nah, sebenarnya ada pertanyaan mendasar, Bang, tentang anak muda ini, Bang. Tapi ini pendapat saya aja, Bang, ya. Kadang memang kita sebagai anak muda ini banyak memiliki kutipan-kutipan, Bang. Khususan kutipan dari para pendiri bangsa itu juga banyak yang memuji perihal anak muda. Misalkan dari Pak Bung Karno, berilah aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia, kayak gitu Bang, kalau tidak salah seperti itu. Nah, jadi kita diberi estimasi yang banyak atau diberikan bukan estimasi, ekspektasi yang besar. Nah, tetapi kan banyak orang bilang anak muda itu ya memang semangatnya tinggi, pengalamannya minim. Nah, lalu kan pada akhirnya pertanyaannya adalah, misal nih Bang, kita terjun ke politik atau terjun ke dunia kerja, walaupun kita pintar, tapi umur kita tidak tua atau tidak berpengalaman, dianggap kita tidak berkualitas. Nah, inilah sebenarnya mungkin kegalauan-kegalauan kami sih Bang. Jadi, apa kaitannya dengan topik? Topiknya ini kan bertanya tentang passion Bang. Passion kita ini kan sebenarnya membentuk diri kita kredensial. Misalkan kayak Bang Sandi, memang terkenal ikut conference. Saya ingat waktu itu, salah satu asdosnya Pak Sugeng, siapa itu Fik yang jadi dosen di Unisba? Unjani. Siapa? Mas Fauzan Amari. Mas Fauzan itu kelas saya juga Bang. Nah, halo Mas Fauzan, jika Mas Ojan lihat ini, waktu itu Mas Ojan itu kita sekelas Bang, waktu itu kajian Kastrat, kajian strategis. Terus Bang Ojan itu manggil Bang Sandi itu conference guy. Karena Bang Sandi, oh iya, kayaknya pas kita satu kelas itu ya. Benar Bang, selalu aktif ikut conference di mana-mana. Nah, jadi kan Abang kredensialnya sudah jelas, Bang Sandi memang berpengalaman dalam kegiatan internasional kayak gitu. Tapi kayak gimana Bang kalau saya yang misalkan suka main PS ini? Sebenarnya saya suka main PS Bang, karena PS itu santai walaupun keluar duit, tapi saya tidak merasa stres, tidak merasa apa-apa kayak gitu. Nah, tapi kan pada akhirnya apakah itu akan membuat saya juga relevan di dunia kerja? Kira-kira kayak gitu lah Bang. Mungkin sedikit kegalauan. Nah, nanti Bang Sandi juga tanya-tanya kepo kami juga boleh Bang. Monggo Bang Sandi. Oke. Sebelumnya ya konfirmasi dulu. Itu tadi yang bilang conference guy. Bisa dibilang iya, karena memang pada saat masa kuliah ya, gue tuh senang banget ikut kegiatan-kegiatan kepemudaan. Karena memang pada saat itu saya rasa bahwa dengan cara mengikuti kegiatan kepemudaan seperti konferensi ataupun seminar dan lain sebagainya, itu dapat meningkatkan your personal skill ataupun intrapersonal skill. Nah, karena hal-hal itu yang dapat memboosting your curriculum vitae ketika nanti teman-teman terjun di dunia yang lebih profesional. Nah, namun bagaimana sih ketika kalian sudah melewati masa perkuliahan atau masa di mana-mana teman-teman bisa meningkatkan atau mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, dan akhirnya teman-teman sudah berada di titik
yaitu dunia yang lebih profesional. Sedangkan sebelumnya teman-teman belum pernah terlibat nih dengan mempunyai pengalaman-pengalaman yang dapat meningkatkan your interpersonal skill. Nah itu gimana sih? Apakah masih bisa bersaing di dunia profesional atau dunia kerja gitu? Nah sebenarnya tidak ada yang salah ketika teman-teman masih banyak menikmati kegiatan pada saat usia muda dengan bermain game seperti habis tadi, main PS. Saya juga sebenarnya mempunyai waktu, my leisure time untuk bermain game juga, kayak contohnya PUBG, ML, dan lain-lain kan. Tetapi memang selalu menyempatkan diri untuk bagaimana sih waktu ini tidak hanya habis untuk hal-hal tersebut. Karena memang di dunia yang lebih profesional, orang-orang akan melihat pertama kali itu adalah your curriculum vitae. Sejauh mana sih kamu sudah mempunyai pengalaman dalam bidang ini gitu. Sejauh mana sih teman-teman sudah punya pandangan dalam bidang yang akan teman-teman tekuni nantinya. Nah, ketika kita sudah terjun ke dunia yang lebih profesional tetapi belum ada yang mensupport gitu. Itu artinya kita sudah menghabiskan masa muda kita dengan sia-sia. Makanya di kemarin-kemarin hari saya kasih tahu ke teman-teman yang lain yang masih kuliah nih, yang masih punya banyak waktu, itu silakan waktunya dimanfaatkan untuk mengikuti program-program yang dapat meningkatkan skill, to develop your skill gitu. Karena kegiatan-kegiatan seperti inilah yang dapat membawa teman-teman nanti mencari passion yang sesuai dengan teman-teman dan yang akan mengarahkan teman-teman ke dunia profesional yang sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan selama ini. Karena sejak awal saya masuk kuliah, saya belum tahu nih nanti di dunia kerja akan seperti apa gitu. Tetapi setelah banyak mengikuti berbagai macam kegiatan kepemudaan, itu akhirnya mengarahkan saya bahwa saya lebih cocok berkecimpung di dalam dunia organisasi internasional gitu ya. Selain itu berkaitan erat juga dengan hubungan internasional yang dimana aktor dari organisasi internasional itu berperan penting gitu kan. Oleh karenanya ya otomatis orang-orang yang teman-teman yang belum bisa memanfaatkan waktu di masa mudanya, di masa-masa kuliah untuk meningkatkan kapasitas ataupun kualitas CV mereka akan mengalami hal-hal yang cukup sulit nih ketika menghadapi dunia kerja. Karena orang-orang yang di dunia kerja itu orang-orang yang bisa dibilang notabene-nya udah punya banyak pengalaman, akan banyak saingan gitu. Kita nggak tahu mereka datangnya dari background seperti apa gitu kan, tetapi ya jangan memikirkan mereka, oleh karena kita harus mempersiapkan diri. Cara mempersiapkan dirinya itu seperti itu tadi, banyak mengikuti kegiatan-kegiatan kepemudaan. Nah, Hafiz selama ini ngapain aja sih, Hafiz? Selain main PS itu? Oh, oke Bang, malah ke saya, oke ya. Sehabis ini lah nih Bang, karena kita kayaknya kayak main roulette itu loh Bang, roulette, Russian roulette. Jadi you don't know what you get. Nah, jadi sebenarnya Bang, jadi kan SMA itu saya OSIS Bang. Jadi ketika SMA itu, nah tapi Bang ya, sebenarnya ketika SMP, ini dari SMP dulu Bang, SMP itu kerjaan saya itu basket aja Bang, basket, lomba musik lah. Nah ketika SMA saya itu sama Bang, tidak boleh bawa HP, tidak boleh, waktu itu tidak boleh bawa HP. Ya sehingga memang kegiatan tidak ada apa-apa Bang, kecuali mungkin membaca buku, olahraga. Oh oke lah. Wah, jadi akhirnya aktif OSIS. Nah, sewaktu kuliah, akhirnya itu terbawa. Wah, waktu itu pikiran saya ikut BEM dulu lah. Walaupun tidak mengerti, nanti belajar nanti. Jadi waktu pertama-pertama itu Bang, saya kan nggak ngerti ya Bang ya. Sampai Bang Sandi juga, saya ingat banget waktu PKSP ini ada ceritanya, Bang Sandi ini bantu promosi gitu di salah satu akun Instagram yang followersnya cukup sangat banyak waktu itu ya, terhitung sangat banyak di tahun 2016. Yeah. Waktu itu aku masih semester 2, jadi Bang Sandi bantu segala macam. Nah, sehingga Bang ya, dan itu akhirnya menjadi sebuah, mungkin orang melihatnya saya ini suka berorganisasi kayak gitu Bang. Tetapi kan pada faktanya mungkin berorganisasi itu kan dia menguji ya Bang, menguji ketahanan batin. Pada faktanya memang seperti itu, karena kuliah kita harus membagi juga dengan tanggung jawab akademik dan juga ya mau tidak mau juga harus bisa santai-santai. Nah tapi waktu kuliah itu Bang,
saya berpikirnya begini, mungkin kalau saya tidak berorganisasi, mungkin saya tidak akan seperti ini. Tapi sejujurnya Bang, saya waktu itu mungkin organisasi itu taking for granted juga Bang. Maksudnya tidak berpikir bahwa ini akan membawa saya kemana, ya saya jalani aja. Tidak tahu bahwa ternyata setelah selesai, setelah kurang lebih 3 periode berproses di dalam situ, 3 periode berturut-turut kayak gitu, akhirnya oh ternyata orang jadi mengenalnya, misalkan kalau ada kegiatan saya bisa jadi moderator, misal kayak Rani sering dipakai jadi MC di mana-mana kayak gitu loh. Yeah. Karena di dalam situlah benar kayak kata Bang Sandi itu kita meniti menunjukkan personal branding kita kayak gitu. Terlepas memang suatu kuliah itu saya tidak mengatakan bahwa ya saya itu adalah momen terbaik Bang. Jadi kan banyak obstacle-nya, struggling-nya juga yang kita hadapi. Yeah. Tapi kalau saya bisa kasih saran untuk viewers di sini, mungkin bisa mengambil hal yang lebih baik dari saya. Kalau saya waktu itu cuman ya organisasi, karena saya merasa bahwa disitulah rumah saya, bisa sampai tidur di BEM kayak gitu Bang, nongkrong di BEM berhari-hari. Nah, bisa sebenarnya di set goal-nya. Sebenarnya kayak masuk BEM ini sebenarnya nanti pasca kelulusan apa, atau kayak Bang Sandi ikut organisasi himpunan mahasiswa jurusan kayak gitu. Kita ini ingin dikenal sebagai apa. Tetapi ada juga memang orang Bang yang dia buntung Bang. Jadi tidak, kan banyak momentum sekarang nih. Kita tidak perlu organisasi lama-lama, lulus langsung kerja gaji banyak. Ada juga yang bilang kayak gitu. Tapi saya bisa bilang kayak gini, sama kenapa kayak kita kuliah. Memang kuliah itu kan tidak menjamin kita pasti langsung kaya Bang ya. Tapi dia memberikan kita opsi jalan untuk mencari kekayaan atau mencari ilmu. Nah bisa aja dia cari itu di luar penelitian lain, tapi dia memberi opsi. Nah organisasi itu menambah opsi untuk mencari itu. Nah kira-kira kayak gitu Bang. Tapi sebenarnya saya masih masih kebingungan juga ini Bang, karena apakah bisa kayak gitu nongkrong di mall, misalkan kayak di Jogja kita santai di mall di daerah Kris Dosono itu kan banyak Bang, ada nasi goreng Fatmanaba juga yang begitu enak gitu kan, ada ya itu, nah ingat Fatmanaba aja, atau mungkin soto Bang Jerry kayak gitu, mungkin Bang Sandi salah satu penggemar soto Bang Jerry atau soto Paan juga kayak gitu. Nah jadi tapi kita bisa juga sukses, itu saya heran juga Bang, apa ini mitos aja kayak gitu Bang ya, bisa santai bisa juga sukses di dunia kerja. Nah saya tanya Rani dulu ya, Bang. Kayak gitu. Ya boleh Ran. Gimana? Organisasi apa? Ya kayak kamu itu loh Ran, kalau Rani ini Bang saya heran juga Bang. Saya pernah lihat dia bekerja sampai malam-malam, rapat sana sini, paginya masuk lagi kelas jam 7. Sakti juga ini, kata saya, ini manusia. Serius itu Bang. Cuma saya kan Bang, ya saya itu mencoba menghindari kelas jam 7. Banyak orang kayak gitu. Karena ketakutan kalau tidak bisa bangun kan. Nah, ini bagaimana itu tips dan triknya itu kan? Kalian itu nggak tidur. Iya, kalau misalkan tadi kan Kak Fis bilang ya kalau waktu pas di sekolahnya ikut OSIS, dulu Rani juga waktu SMP SMA emang ikut OSIS. Tapi emang sebenarnya malah waktu pas kuliah tuh Rani tuh malah pengennya nggak usah terlalu banyak organisasi gitu. Maksudnya nggak usah terlalu banyak kesibukan, karena yang Rani pikir nih sebelumnya waktu pas waktu SMA, SMP itu Rani itu terlalu banyak kegiatan gitu. Saya terlalu banyak kegiatan kemana-kemana, maksudnya ikut lomba, kemudian ikut organisasi. Jadi kayak waktu buat diri saya sendiri tuh kayak nggak ada kayak gitu kan, main sama temen jarang, terus kayak nggak punya, ketika orang lain di masa mudanya punya teman-teman nongkrong dan lain sebagainya, itu dulu aku nggak ada sama sekali gitu. Sementara yang lain tuh pada nongkrong, kemudian bener yang tadi kata Kak Fis bilang, nongkrong, main kemana, nah dulu tuh aku sama sekali nggak ada. Tapi akhirnya waktu kuliah tuh mikir kayak, kayaknya ini mulai harus diseimbangin lagi deh antara, apa istilahnya, kayak main, maksudnya main sama teman-teman, sama organisasi juga, sama hal-hal yang setidaknya bisa mendukung nanti Rani ke depannya kayak gitu kan. Terus akhirnya tetap sih ikut organisasi, karena emang kayak apa ya, kalau ikut organisasi tuh selain bisa nambah pengalaman, pembelajaran kayak gitu-gitu, tapi juga bisa nambah teman. Nah di situ makanya Rani ikut organisasi, terus tapi tetap main, tetap jalan, ke mall tetap, kafe tetap kayak gitu. Jadi tapi tetap di apa ya, kayak ada pembagian waktunya lah. Kira-kira kalau misalnya udah kosong, misalnya baru main sama teman-teman, atau di sela-sela rapat atau di sela-sela kuliah nih main kayak gitu. Sebenarnya jadi balik lagi sih ke masing-masing orang,
gimana cara menyeimbangkannya. Cuman kadang-kadang ada juga pikiran sih sama kayak yang Kak Hafiz bilang, gimana ya caranya biar orang nih, kadang-kadang ada ya orang yang mereka bagus organisasinya, terus bagus juga nilainya, tapi sama teman-teman juga bagus gitu, maksudnya relasinya luas, terus suka main juga. Nah itu tuh gimana cara untuk bisa kayak menyeimbangkannya kayak gitu. Mungkin Bang Sandi atau Tika Ada. nih yang belum bisa cerita-cerita. Gitu. Coba kita dengar. Kadang aku masih, Dari soalnya Vika kadang dulu aku deh. Gimana lebih Vik? banyak Coba Vik. mainnya sih kayaknya. Nah, Vika itu sakti juga bang. Makanya saya Apa berbagi deh? kesaktian mereka ini karena bang ya, dia ini punya skill bang, macam aura kayak gitu bang. Jadi kan waktu di BEM itu kan bang, rata-rata itu bagaimana ya bang? Jadi kalau dengan Vika ini sulit begitu bang untuk punya rasa emosi marah begitu loh bang. Kalau saya dan anggota yang lain, misal waktu saya satu dinas itu yang lain bukan marah ya bang, ya maksudnya menegur kayak gitu untuk ada tegas sambil canda-canda juga sih, seringan juga saya bercanda. Tapi dengan Vika ini dia punya aura skill begitu loh bang. Ini butuh pertanyaan juga gitu bang, aura untuk supaya ketika ngobrol dan dia ini selalu santai kayak gitu. Nah gimana Vik? Punya karisma gitu ya. Karismanya tuh kayak kita tuh langsung apa yang dia bilang tuh langsung gitu loh bang, langsung ikut. Gimana Vik? Oh iya gitu. Kayaknya Kak Hafiz berlebihan deh. Sebenarnya aku tipe orang yang susah deket sama orang lain gitu. Itu benar-benar kejadian dari aku masuk kuliah, akhir SMA sampai masuk kuliah tuh udah kayak, susah banget sih buat gaul sama orang lain, itu nggak tahu kenapa kayak gitu. Dan sama seperti Kak Hafiz dan Rani, juga aku dari SMP SMA itu anak organisasi. Terus pas waktu awal kuliah, mikir-mikir dulu nih masuk organisasi apa enggak ya gitu. Dan akhirnya aku masuk ke BEM, ketemu Kak Hafiz, ketemu Rani, dan ketemu orang-orang baru. Di sana diri aku yang tadinya tertutup gitu loh, yang bener-bener kayak gak mau banget kenal sama orang gitu, gimana caranya biar kenal sama orang. Dari sana tuh aku belajar kalau aku tuh butuh orang lain butuh aku gitu. Dan untuk gimana ya, mungkin tadi yang dimaksud Kak Hafiz itu bukan karena aku punya aura karisma, tapi kayak aura dingin jutek, yang jutek banget gitu loh Kak. Jadi orang-orang tuh malah kayak mau marah duluan tuh udah jutek banget, nah gitu. Jadi bukan aku ya berkarisma, justru malah sebaliknya gitu. Aku malah kagum sama Kak Hafiz sama Rani yang punya karisma tinggi di kalangan mahasiswa, dan juga Kak Sandi tentunya. Bisa aja Vika. Kalau aku sendiri juga susah banget ngebagi waktu antara waktu belajar, waktu organisasi, sama waktu buat diri aku sendiri gitu. Karena sejujurnya aku itu bukan orang yang suka ngerjain satu hal itu deadline, mepet deadline gitu. Jadi suka pas waktu di BEM itu benar-benar belajar cara manage waktu yang benar itu kayak gimana sih gitu. Antara aku harus main sama teman-teman, atau aku harus ngerjain tugas kuliah, atau aku harus bertanggung jawab sebagai anggota BEM. Dan alhamdulillah dari sana aku belajar banyak, walaupun mungkin lebih banyak salahnya, bukan lebih banyak benernya gitu. Dan kadang-kadang setelah keluar dari BEM nih ya Bang, kadang-kadang aku mikir gimana sih caranya bisa mulai lagi sesuatu yang berguna buat hidup aku. Kayak mungkin Abang ikutan conference gitu, international conference. Nah kalau aku tuh sering banget mikir, aduh kalau aku mulai takut nih gitu. Dan kadang iri juga gitu sama teman-teman kayak Rani yang bisa ikutan salah satu event di Jogja yang lumayan gede, atau Kak Hafiz gitu. Kadang-kadang aku iri soalnya aku benar-benar kayak takut buat jalan dan takut buat segala sesuatu yang mungkin Bang Sandi paham lah ya. Belum tahu cara memulai gitu ya. Nah iya gitu. Paling sedikit-sedikit mungkin ada teguran dari salah satu dosen yang buat aku tuh mikir kalau ternyata aku di notice gitu loh, di notice yang awalnya kayak sering ngomong atau sering berargumen apa aja gitu. Ini tiba-tiba kayak langsung diem, dan salah satu dosen itu nanya, Mbak Vika kenapa, sebenarnya ada apa gitu. Oh ternyata orang-orang merhatiin aku gitu. Dari sana kayak
loh orang-orang juga ngedukung aku buat maju, buat mulai lagi, tapi kok diri aku sendiri tuh enggak gitu loh. Paling sekarang-sekarang itu nggak berani diskusi secara umum, kan aku tuh seneng banget diskusi baik itu sama tentang dunia HI atau mungkin tentang segala hal, tapi buat sekarang akhir-akhir ini diskusinya itu kayak lebih mengerucut lagi. Aku lebih suka diskusi sama Rani paling sering. Sampai tadi pun kita sempat diskusi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan gender. Dan paling kalau misalkan aku maunya agak ngegas atau mungkin berdebat, itu bisa langsung ke Kak Hafiz diskusinya. Jadi bukan malah diskusi, itu malah debat gitu. Sedangkan untuk ngebuka obrolan atau diskusi sama orang lain itu sekarang udah enggak gitu, enggak tahu lagi. Dan tadi juga jujur aku agak deg-degan pas waktu ada Kak Sandi harus gimana gitu. Jadi sebenarnya yang pengen banget aku tanyain ke Mas Sandi yang udah wah hebat banget gitu loh. Gimana sih cara memulai sedangkan diri kita sendiri juga nggak tahu gitu loh, harus kayak gimana. Alright. Jadi sebenarnya kita berempat ini punya pengalaman yang sama sebenarnya. Saya dulu sejak SMP, SMA juga anak organisasi juga, dan bahkan sejak masuk awal perkuliahan langsung tuh, oke, saya akan masuk BEM, saya akan masuk Komahi. Awalnya daftar BEM, cuman nggak dipanggil interview, sayang sekali. Terus, terus saya coba di Komahi, dan akhirnya diterima dan sampai 3 periode, sampai akhir malah di Komahi terus. Nah, cuman saya berpikir bahwa, seperti yang teman-teman bilang tadi, kita perlu waktu untuk diri sendiri, perlu waktu untuk hal yang lain, dan perlu waktu untuk di organisasi juga. Satu, kenapa di organisasi yang pertama kali muncul pada saat saya memulai perkuliahan, karena saya percaya bahwa orang-orang yang berada di universitas ini, terutama di organisasi yang akan saya berkecimpung, itu adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi orang-orang di mana tempat saya bisa belajar. Nah, selain belajar, pada saat kita bergerilya di sebuah organisasi, kita juga nanti dapat belajar tentunya ketika mereka sudah mempunyai pengalaman lebih dulu. Karena kan kita ada, ya, sudah punya orang-orang yang bisa kita, tempat kita cerita nantinya. Nah, dari mereka kita bisa mendapatkan motivasi ataupun inspirasi. Nah, salah satu kenapa saya join organisasi juga itu adalah untuk mendapatkan koneksi sejak dini. Karena ketika mereka keluar dari organisasi, otomatis mereka akan mempunyai pengalaman lebih dulu daripada saya, dan nanti dari pengalaman mereka lah saya belajar. Gitu. Itu kenapa organisasi selalu menjadi prioritas pertama saya ketika menginjak bangku SMP, SMA, maupun ke perkuliahan. Hanya saja, tidak hanya stop di situ saja, karena di luar sana juga banyak pengalaman yang bisa kita capai secara individu. Contohnya tadi seperti konferensi. Nah, itu bisa dimanfaatkan di waktu luang, karena organisasi pun kita pasti punya tanggung jawab, tetapi tidak 24/7 kita fokus di organisasi saja, melainkan kita pasti ada waktu di mana waktu itu bisa kita manfaatkan untuk hal lainnya. Nah, salah satu caranya saya untuk memanfaatkan itu adalah keluar dari kampus. Tidak hanya stuck di universitas, tetapi saya keluar mencoba mencari suatu hal yang masih berkaitan dengan HI, masih berkaitan dengan passion saya gitu. Nah, ketika saya pun keluar, pada saat itu pertama kali saya keluar mengikuti lomba sebenarnya. Karena pada saat itu kan saya suka nih jadi, pengen menjadi news anchor nih ceritanya, pembawa berita gitu kan. Tapi akhirnya dari pengalaman itu pertama kali saya keluar, tetapi dari pengalaman itu bertemu dengan orang-orang di luar sana, dan mereka mempunyai kualitas yang wow banget. Ini kenapa mereka kompetitif banget gitu, dan bisa dibilang ambisius, tetapi dalam levelnya positif gitu kan. Nah, dari situ saya ke-trigger untuk bagaimana sih nanti kedepannya saya bisa lebih aktif lagi di luar dan tetap menjaga tanggung jawab saya di dalam gitu kan. Akhirnya dengan berbagai cara saya mencoba untuk selalu berinteraksi dengan mereka-mereka yang sudah saya pernah ketemu sebelumnya, dan mereka selalu berbagi informasi terkait dengan kegiatan apa yang mereka ikuti. Dan dari situlah saya mencoba untuk belajar terlebih dahulu bagaimana cara mengikuti program tersebut. Jadi pada awalnya banyak sekali program-program kepemudaan yang tersedia pokoknya di platform-platform di luar sana, terutama di sosial media. Tetapi tentunya tidak mudah untuk mengikuti,
karena ada beberapa tahapan, contohnya kayak seleksi berkas lah ataupun seleksi interview. Tetapi ya oke, karena itu kan masih dalam tahap level interview ataupun berkas gitu kan, ya udah dicoba aja. Cuman ya nggak langsung lolos begitu aja, masih banyak ditolak juga gitu. Jadi saya dengan kapasitas bahasa Inggris yang belum mumpuni dan juga wawasan di dalam program yang saya ikuti itu juga belum mumpuni, tetapi saya coba. Dan akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat mengisi formulir, itu akhirnya saya belajar sendiri juga gitu.